Setiap hari Jumat, orang-orang ini biasa berdandan seperti pelayan dan diam-diam masuk ke dalam rumah seorang pria kaya untuk mencuri. Tetapi kali ini mereka mendengar sesuatu yang aneh. Pria kaya itu akan pergi dalam perjalanan bisnis bersama istrinya dan tidak akan tinggal di rumah selama beberapa hari ke depan. Mendengar hal itu, rencana para pencuri berubah. Mereka berpikir bahwa lebih baik mencuri saat rumah kosong. Lalu kita bisa merampok dengan nyaman. Kemudian seorang anak laki-laki mengeluarkan sebuah perangkat dan memeriksa kamera di seluruh rumah. Mereka menemukan bahwa hanya ada satu kamera yang dipasang di gerbang masuk. Tidak ada satupun kamera di dalam kamar. Sesuai rencana, ketika pesta usai, semua orang pergi dari sana. Tetapi para pencuri diam-diam bersembunyi di sudut dan duduk di ruang kontrol semalaman. Keesokan paginya, mereka senang melihat pria kaya dan istrinya meninggalkan rumah. Dan gadis itu berpikir bahwa sekarang mereka adalah pemilik baru rumah ini. Keduanya berjalan-jalan dengan santai di dalam rumah mewah itu. Mereka bersenang-senang, dan ketika keduanya hendak mulai mencuri, anak laki-laki itu mendapat pesan dari seorang teman. Temannya berkata bahwa jutaan dolar telah ditemukan di rumah mewah lain, dan segera membutuhkan bantuannya. Mendengar hal itu, anak laki-laki itu berkata bahwa ia akan pergi ke sana, dan kembali setelah menyelesaikan pekerjaan. Setelah anak laki-laki itu pergi, gadis itu berbaring di ranjang pria kaya itu, berpikir bahwa sekarang uang itu akan menjadi miliknya. Tetapi kemudian terlihat lampu depan sebuah mobil, dan ia ketakutan. Saat pemilik rumah pulang lebih awal, ia segera merapikan ranjang lalu bersembunyi di sudut. Pemilik rumah masuk ke kamar tetapi tidak bersama istrinya. Ia bersama seorang rekan bisnis. Gadis itu bersembunyi di balik sofa tanpa bersuara. Tetapi sesaat kemudian, rekan bisnis itu tiba-tiba jatuh ke sofa. Ia mendengar bahwa pemilik rumah telah menambahkan racun ke dalam minumannya, agar bisa mengambil semua harta untuk dirinya sendiri. Pemilik rumah menyeret mayat itu pergi. Gadis itu sangat ketakutan hingga ia berpikir untuk melarikan diri. Tetapi tanpa sengaja menjatuhkan gelas anggur. Mendengar suara itu, pemilik rumah curiga bahwa ada orang lain di rumah. Ia segera mengunci seluruh rumah dari ponselnya dan juga mematikan sinyal ponsel. Kini ponsel gadis itu tidak ada sinyal dan ia tidak bisa menelepon polisi. Pemilik rumah mengambil pistol dan keluar untuk mencarinya. Gadis itu kembali bersembunyi di balik sofa. Begitu pemilik rumah mendekat, ia melemparkan sebuah hiasan ke sisi lain agar perhatian pemilik rumah teralihkan. Begitu pemilik rumah menuju ke arah suara itu, gadis itu segera pergi ke lantai dasar. Semua pintu terkunci, jadi ia mencoba memecahkan kaca dengan mengambil kursi, tetapi tidak pecah sekali pukul. Ia mencoba lagi, tetapi kali ini pemilik rumah melihatnya